Ini menarik karena Bapak memproduksi spare part dari otomotif, tapi dengan mengakomodir kebutuhan dari program prioritas pemerintah, yaitu makanan bergizi gratis, memproduksi food tray besi. Ya. Apa yang Dari melandasi? stainless ya, bukan besi, sorry. Apa yang melandasi diversifikasi bisnis ini? Jadi kita mau partisipasi juga ya dalam program makan bergizi gratis yang digaungkan oleh pemerintah. Jadi kan makan bergizi gratis ini ada dua ya. Ada yang buat makanannya, ada buat tempat makannya. Nah kebetulan kita ini partisipasi dalam bentuk buat tempat makannya, food tray-nya ini gitu. Jadi memang prosesnya sudah lama atau seperti apa pengenalan sampai ada untuk motep ini MBG khusus food tray-nya ini, Mas? Kita sudah develop ya. Rencananya itu kita akan di mass production-nya itu di bulan Mei 2025 ini. Mei 2025. Ya, kita udah siapin lainnya juga, terus kita di lahan yang 8.000 itu kita udah mulai develop juga, tapi nggak semua kita bangun, baru 1.000 yang kita bangun, itu untuk gudang dan line washingnya. Dari segi revenue expectation di 1 triliun rupiah, itu bentuk penerimaannya dari food tray saja ataukah hanya juga merupakan dari spare part otomotif? Oh, dari spare partnya juga campur ya, dari food tray-nya juga kita menambah revenue juga, terus dari yang core bisnis utama yang berjalan ini kan untuk spare part otomotif, terus elektronik sama sanitasi. Kita tetap pacu juga ya, sesuai RKP kita 2025 itu kan ada kenaikan 15,88% di luar food tray ini. Jadi dengan ada food tray ini kita harapkan revenue di 2025 mencapai 1 triliun. Capex tersendiri yang Anda keluarkan untuk mencapai revenue 1 triliun rupiah ini berarti pembangunan pabrik ya Pak ya untuk food tray ini khusus. Bisa dijelaskan? Saya ada beli mesin juga sih. Kita ada tambah 8 mesin ya. Ada mesin 630 ton kita ada tambah 4, 80 ton ada tambah 4. Di luar sama moldnya sama kita bangun gudangnya juga ya. Itu sih capek yang kita keluarin sih. Bagaimana Anda bisa mengatakan mungkin kepada MBG atau vendor MBG dalam hal food tray Anda memiliki kualitas yang baik gitu loh. Karena kan kita ketahui bahwa ya memang capaian-capaian dari MBG ini cukup ambisius, kualitasnya sangat-sangat diperhatikan dan lain-lain. Adakah cerita di balik ini semua mengapa akhirnya vendor dari MBG tersebut memutuskan untuk memilih part sendiri? Satu kan pertama kita sudah pengalaman ya dalam membentuk spare part. Nah dan untuk food tray ini pasti produk saya juga nanti akan disertifikasi dengan SNI ya, ada logo SNI-nya. Nah, kita juga udah develop itu logo SNI-nya. Jadi ya dengan ada logo SNI-nya, kita jamin kualitas yang kita hasilkan itu terbaik lah untuk mendukung program pemerintah ini. Baik, saya juga ingin tanyakan kepada Anda, bagaimana perusahaan berperan dalam mendukung dari segi program sosial yang akan dikerahkan oleh makan bergizi gratis? Apa dampak positif yang Anda harapkan bagi masyarakat dan juga bagi perusahaan itu sendiri now that you're tapping into this priority program, yaitu makan bergizi gratis? Jadi kalau untuk dari sisi sosialnya ya, kalau untuk makan bergizi gratis ini kan kita harap ya dengan adanya makan bergizi gratis ini kan menambah asupan gizi bagi generasi kita ya. Kita harap kedepannya juga Indonesia kan bisa semakin maju gitu kan. Terus dari sisi perusahaan sendiri otomatis kan menambah revenue dan profit bagi perusahaan saya nih. Gitu. Jadi itu Anda melihat itu adalah berkesinambungan akan menjadi impact yang baik untuk perusahaan dan juga sosial. Harus. 17 tahun eksis atau beroperasi di Indonesia. Bagaimana history dari perusahaan Anda dan juga bagaimana kinerjanya perjalanan perusahaan Anda sampai akhirnya bisa sampai saat ini, Pak? Pertama kali ini di owner ya Pak Hamim sendiri ini kan dari home industry ya, cuma ada 4 karyawan aja sih. Tapi karena beliau kerja keras, semangat, disiplin, akhirnya jadilah nih Cipta Perdana Lancar seperti saat ini. Produk utamanya dulu apa Pak? Sama di otomotif. Untuk spare part otomotif. Itu produk utamanya. Sekarang sudah ada berapa karyawan Pak? Karyawan kita 300-an lah. 300 karyawan. Nanti ditambah dengan ada facility untuk pembuatan food tray juga akan bertambah atau seperti apa? Mestinya akan bertambah. Saya targetin menambah sekitar 20 orang lagi aja, cukup. Oh 20 orang cukup, Ya, cukup. Untuk 1 juta food tray? Cukup. Karena yang lama-lama kan kita masih ada, kita bisa manfaatin juga. Jadi jangan sampai karyawan kita tambah banyak, tapi yang dikerjain bingung apa yang mau dikerjain. Jadi nambah cost, kita efisiensi lah. Ya. Tapi ya kita ketahui ya dari pembuatan spare part otomotif ke food tray, ya kan. Sebenarnya orang pasti akan mengira ini tidak akan menambah kerumitan yang bagaimana karena tentunya spare part lebih rumit dibandingkan pembuatan food tray. Tapi bagaimana waktu itu proses R&D-nya sampai akhirnya Anda mengeluarkan mold atau model
dari food tray pertama yang diciptakan oleh PART dan akhirnya diberikan contohnya kan tentunya kepada pelaksana MBG. Iya, pada intinya kan perusahaan kita kan bergerak di bidang manufaktur stamping ya. Semuanya kan semuanya itu berpacu sama moldnya, cetakannya. Jadi apapun barangnya, kita ini kan yang penting moldnya ini benar. Ya. Jadi kita bisa cetak sebenarnya. Yang penting berbahan dasar besi, stainless, kuningan, tergantung sama mold. Moldnya benar, pasti keluar barangnya benar. Baik, dan ditambah lagi nanti juga seperti yang bilang komitmen Anda untuk menerapkan SNI di setiap produk Anda. Ketika akhirnya Anda memutuskan untuk berinvestasi di capital expenditure Anda untuk pembuatan food tray dari stainless steel di perusahaan Anda, bagaimana cost and benefit analysisnya? Apakah capex yang dikeluarkan sudah cukup besar tapi juga sesuai dengan revenue yang akan dihasilkan? Ya, jadi sebelum kita memutuskan untuk membuat food tray ini, kita kan pasti udah analisa dulu lah. Ini nanti ke depannya ordernya seperti apa, capek yang kita keluarkan seperti apa, OPEX-nya seperti apa. Ini masih balance nggak? Oh masih profit, go, jalan. Kita udah hitung-hitung dulu sebenarnya. Oke, produksi pertama di bulan apa? Di bulan Mei. Di bulan Mei. Pasti di bulan Mei. Kita rencana memang mass pro-nya itu di bulan Mei. Oke, mass production. Nah, saat ini kan saya lagi develop untuk moldnya, untuk mesinnya, untuk gudangnya kita lagi develop. Kebetulan mesin kita juga akan datang di bulan April. Jadi bulan Mei ini kita udah install, kita udah bisa jalan. Mold jadi, mesin udah diinstal, kita jalan. Mass Pro. Untuk bulan Mei ini langsung produksi 1 juta Pak atau bertahap? Bertahap pasti. Oh bertahap. Pasti bertahap. Oke. Untuk spek food tray-nya seperti apa Pak? Tadi kan Bapak sudah bilang ya raw materialnya adalah stainless steel. Tapi bagaimana sebenarnya speknya? Apa yang menyebabkan ya tentunya pelaksana dari MBG memutuskan PART nih yang menjadi vendor. Ya kalau speknya sih kita udah sama-sama tahu ya, kita pakai stainless steel SUS 304 namanya. 0,4 mili. 0,4 mili. Ya. Oke. Untuk kisaran harganya itu berarti di berapa Pak per food tray-nya? Masih tentatif lah. Masih tentatif? Iya masih rahasia sedikit. Oke. Tapi ini benar lagi kalau ke depannya Pak, misalnya in the long term, jika memang ini food tray dari PART ini memiliki reception atau reception market yang baik, ya, apakah ini juga akan memungkinkan bahwa pembuatan food tray ini akan berlangsung permanen di perusahaan Anda dan mungkin juga akan dilakukan pembuatan food tray untuk B2C ataupun untuk retail, seperti apa? Kalau untuk saat ini kita fokus untuk dukung program pemerintah dulu. Jadi masih fokus ya. Untuk dukung program pemerintah 1 juta set ya kita targetin di awal. Jadi untuk ke B2C sih belum kepikiran sih. Kita masih berpikir untuk mendukung program pemerintah aja. Paling nggak tuh 1 juta set kita harus supply setiap bulan targetnya kita.